Mengapa CSS menggunakan pendorong efek Hall yang bahkan tidak bisa mengangkat sebutir telur? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Negeri Panda, China, terus menunjukkan taringnya di luar angkasa dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan lewat proyek pembangunan stasiun luar angkasa bernama Tiangong atau Istana Surgawi di orbit bumi. China Space Station (CSS) Tiangong adalah stasiun ruang angkasa 100% mandiri made in China. Tiangong dibangun dengan desain modular. Artinya, stasiun ruang angkasa ini akan dibangun berdasarkan modul-modul yang dikirim secara bertahap. Tiap modul disebut dengan nama berbeda. Saat ini, Shenzhou 14 telah berlabuh di pot bawah modul inti Tianhe. Rakitan stasiun ruang angkasa China telah menjadi struktur satu kabin 3 kapal membentuk huruf T. Tentu saja ini bukan bentuk akhir CSS karena kapsul eksperimental Wentian dan Mengtian akan segera menyusul. Modul inti Tianhe memiliki berat sekitar 22,5 ton. Pesawat ruang angkasa kargo Tianzhou memiliki berat sekitar 13,5 ton. Dan pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou sekitar 8 ton. Kedatangan Shenzhou 14 telah meningkatkan tonase sebesar 8 ton. Total tonase secara keseluruhan mencapai 52 ton. Setelah kabin eksperimental Wentian dan Mengtian tiba, mereka akan mencapai 100 ton. Modul eksperimen Wentian dan Mengtian akan menjadi tuan rumah sejumlah besar eksperimen di berbagai bidang seperti astronomi, kedokteran luar angkasa, ilmu kehidupan luar angkasa, bioteknologi, fisika fluida gaya berat mikro, pembakaran gaya berat mikro, dan teknologi ruang angkasa China. Stasiun luar angkasa China yang beratnya hampir 60 ton ibarat sebuah raksasa, tetapi memasang 4 pendorong efek Hall atau Hall Effect Thruster dengan daya dorong hanya 0,08 N, total hanya 0,32 N, yang bahkan sebutir telur pun tidak bisa diangkat. Just FYI, dibutuhkan daya dorong 0,5 N untuk mengangkat sebutir telur. Ayo, mengapa stasiun luar angkasa China masih menggunakan pendorong efek Hall seperti itu? Seperti yang kita ketahui, atmosfer bumi sebagian besar terkonsentrasi dalam jarak 100 km. Tetapi sebenarnya ada banyak gas atmosfer melampaui 1000 km. Oleh karena itu, baik CSS maupun ISS yang beroperasi pada ketinggian 400 km masih berada di atmosfer yang sangat tipis. Sehingga ketinggian alami kedua stasiun luar angkasa ini perlahan-lahan akan berkurang karena hambatan atmosfer. Dengan kata lain, pada ketinggian seperti itu, ketinggian alami CSS dan ISS akan turun sekitar 66 meter setiap hari, atau 2 km dalam sebulan. Oleh karena itu, Stasiun Luar Angkasa Internasional perlu membakar 7,5 ton propelan setiap tahun. Dan biaya pengiriman propelan secara teratur ke luar angkasa dengan pesawat ruang angkasa kargo memerlukan biaya 200 juta dolar Amerika Serikat. Baik stasiun CSS maupun ISS akan secara teratur melakukan manuver pengangkatan orbital yang membutuhkan penggunaan bahan bakar. Misalnya, total tonase Stasiun Luar Angkasa Internasional adalah 419 ton. Untuk meningkatkan orbit, modul Rusia perlu mengkonsumsi 8 ton bahan bakar setiap tahun. Sebenarnya, 8 ton bahan bakar luar angkasa tidak begitu berharga, tetapi memakan biaya lebih mahal di peluncuran roket. Untuk setiap 1 kg tambahan beban, biaya peluncuran roket akan meningkat sebesar 10.000 dolar. Dan total 8 ton bahan bakar akan meningkat sebesar 80 juta dolar. Setelah modul eksperimental Wentian dan Mengtian diluncurkan, total tonase stasiun ruang angkasa China akan mencapai 100 ton, yang merupakan seperempat dari total tonase stasiun ruang angkasa internasional. Ini berarti bahwa stasiun ruang angkasa China akan mengkonsumsi hampir 2 ton bahan bakar untuk meningkatkan orbitnya, menambah biaya tambahan sebesar 20 juta dolar per tahun. Modul inti Tianhe dilengkapi dengan 4 pendorong kimia 2500 N, khusus untuk menaikkan ketinggian orbit.
Untuk menghemat biaya sebanyak mungkin, itulah sebabnya modul inti Tianhe khusus memasang 4 sistem pendorong efek Hall dengan daya dorong total hanya 0,32 N untuk memperlambat penurunan stasiun ruang angkasa China nantinya. Sistem pendorong efek Hall memiliki daya dorong yang sangat kecil tetapi sangat efisien dalam penggunaan bahan bakar, yang beberapa kali lebih hemat daripada pendorong kimia biasa. Sistem pendorong efek Hall dapat mendorong untuk waktu yang lama 24 jam sehari. Sangat efektif mencegah penurunan stasiun ruang angkasa China. Mungkin ada netizen yang bertanya, apa itu sistem pendorong efek Hall? Sistem pendorong efek Hall adalah sistem propulsi tercanggih di dunia yang menggunakan gas xenon dan gas argon sebagai propelan. Pendorong efek Hall pertama kali ditemukan oleh fisikawan Amerika Serikat bernama Edwin Herbert Hall di tahun 30-an. Namun teori ini justru diaplikasikan oleh ilmuwan dari Uni Soviet. Pada tahun 70-an, Uni Soviet membuat sejumlah satelit dengan pendorong efek Hall dan menjualnya kembali ke NASA. Sebenarnya, NASA pernah membangun sendiri sistem pendorong ini. Namun otoritas luar angkasa Amerika Serikat tak memprioritaskan penggunaan mesin ini dengan sejumlah alasan seperti partikel yang bermuatan listrik bisa mengikis komponen mesin, sehingga memperpendek umur satelit dan membahayakan astronot. Akan tetapi, para ilmuwan China kemudian berhasil menyempurnakan teknologi ini. Hanya beberapa pakar di dunia tahu upaya penyempurnaan itu, ungkap ilmuwan luar angkasa Beijing yang enggan disebutkan jati dirinya karena kerahasiaan program ini. China telah melakukan uji coba terhadap desain pendorong efek Hall dengan kapasitas mesin 50 kW yang akan dipergunakan untuk misi berawak besar, misi transport kargo ke bulan dan planet Mars. Saat dinyalakan, mesin pendorong efek Hall akan menghasilkan asap kebiruan dan cincin halo yang disebabkan oleh partikel bermuatan listrik yang sangat panas yang keluar dari mesin yang menghasilkan kecepatan lebih dari 30 kali kecepatan suara, kata ilmuwan Beijing. Tim ilmuwan China telah menyempurnakan dan memastikan kelayakan dan ketahanan mesin tersebut, sehingga bisa dengan aman dipergunakan untuk misi luar angkasa berawal. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan oleh Chinese Academy of Sciences, mesin pendorong ion itu bisa menyala non-stop selama 8.240 jam atau lebih dari 11 bulan tanpa adanya kesalahan. Saat ini, China juga sedang mengembangkan sistem pendorong efek Hall HET 450 yang jauh lebih canggih dan lebih kuat. Daya dorong maksimum yang dihasilkan oleh uji daratnya dapat mencapai 4,5 N. Dalam waktu dekat, pendorong Hall yang kuat ini akan digunakan di stasiun luar angkasa China dan misi berawak ke bulan. Singkatnya, banyak keuntungan menggunakan sistem pendorong efek Hall dengan hanya 0,08 di stasiun luar angkasa China. Dalam keadaan normal, China setidaknya dapat menghemat 20 juta dolar setiap tahun. Dan jika stasiun luar angkasa China dapat beroperasi selama 20 tahun, maka dapat menghemat total biaya 400 juta dolar. Bayangkan. Sayangnya, stasiun luar angkasa internasional tidak memiliki teknologi sistem pendorong efek Hall yang lebih sempurna, sehingga harus menghabiskan 80 juta dolar bahan bakar setiap tahun. Menurut pembagian kerja di ISS, Amerika Serikat bertanggung jawab membangun dan memelihara sistem catu daya, sedangkan Rusia bertanggung jawab atas peningkatan orbit stasiun ruang angkasa, sehingga merupakan biaya yang sangat besar bagi Rusia. Stasiun luar angkasa China yang berhasil menyempurnakan dan menerapkan sistem pendorong efek Hall cukup menunjukkan stasiun luar angkasa China jauh lebih canggih dan efektif daripada stasiun ISS. Meskipun Paman Sam tidak mau mengakuinya, namun itu sudah menjadi fakta. Stasiun luar angkasa China akan menggantikan stasiun luar angkasa internasional merupakan fakta yang tak terhindarkan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!